Al-Ghashiyah. Kajian tafsir Al-Quran bersama Ustaz Abdul Qadir Syadili Hafizahullah. Al-Ghashiyah. Al-Ghashiyah itu secara harfiah artinya apa? Perempuan yang menyelimuti, gitu ya. Yang menyelimuti maksudnya apa? Itu karena huru haranya, kesulitannya menyelimuti seluruh manusia. Maka dinamakan Al-Ghashiyah, menjadi salah satu di antara nama-nama hari kiamat. Nah, termasuk kemarin diterangkan Rasulullah itu kalau sholat Jumat, sholat Id suka baca apa? Suka Al-A'la sama Al-Ghashiyah. Ada juga riwayat yang lain ini ya. Bima kana Rasulullah yaqra'u fil Jum'ah ma'a suratil Jum'ah. Jadi Rasulullah pada sholat Jumat di samping baca apa kemarin Al-A'la sama Al-Ghashiyah, beliau juga membaca surah Jum'ah, gitu ya. Pas sholat Jumat membaca surah Jum'ah, terus setelah sholat Jum'ah beliau membaca apa, gitu ya. Maka dikatakan beliau membaca hal ataka hadisul Ghashiyah, gitu ya. Begitu. Berarti bapak-bapak kalau imam sholat Jumat boleh Al-A'la sama Al-Ghashiyah atau surah Jum'ah sama Al-Ghashiyah, gitu ya. Gitu. Cuma kalau baca surah Jum'ah nanti tidak diundang lagi. Kalau di desa itu dicireni, oh orang itu lama, akhirnya Jumatan di sana. Kalau di kota mungkin sudah, iya, sudah tidak begitu ya, gitu. Jadi gitu surah. Kalau ada juga di desa kadang gitu disiasati surah Jumat tapi dibagi dua, gitu ya. Itu jadi separuh rakaat pertama, separuh rakaat kedua biar tidak terlalu panjang. Tapi kalau tahu jamaahnya suka yang panjang, surah Jumat sama Al-Ghashiyah itu yang dilakukan oleh Nabi. Diriwayatkan pernah Nabi melewati marron Nabi sallallahu alaihi wasallam alam ra'atin. Nabi pernah melewati seorang perempuan yang membaca hal ataka hadisul Ghashiyah, maka Nabi berdiri mendengar, beliau mengatakan na'am qad ja'ani. Ini ya, sudah datang padaku. Berarti apa? Berarti hatinya itu sangat apa? Mendengarkan Quran itu masuk ke dalam hati itu ya. Jadi merasa diajak bicara oleh Allah, gitu ya. Apakah telah datang kepadamu cerita tentang hari kiamat? Iya, sudah datang kepadaku. Jadi gitu. Makanya kita itu mencontoh orang-orang soleh, termasuk seperti Rasulullah, kalau membaca Quran itu dengan hati. Jadi seakan-akan mendapatkan pertanyaan dari Allah, adakah telah datang kepada engkau cerita tentang kiamat? Ya, na'am qad ja'ani. Ini ya, iya sungguh telah datang padaku. Boleh juga karena lebih contohkan ya, gitu. Baca ini dijawab na'am qad ja'ani. Terus yaitu wajah-wajah pada hari itu tertunduk. Ini wajahnya orang yang banyak dosa ya, tidak sungguh-sungguh mengejar akhirat. Hidupnya habis untuk dunia, nanti malu di sana. Malu kenapa? Tidak punya apa-apa ya, gitu. Terus lainnya apa? Oh, yang bekerja keras, yang kepayahan, padahal dulu banyak pekerjaan dia lakukan sampai capek-capek, sampai payah-payah, tetapi tidak ada nilai akhiratnya. Paham ya, gitu. Berarti hakikat amal itu apa? Hakikat amal adalah kalau yang kita lakukan itu punya nilai akhirat, gitu. Sebanyak apapun, walaupun berupa amal akhirat pun, kalau tidak punya nilai akhirat karena tidak diniatkan, maka itu namanya bukan amal, gitu. Makanya innamal hayatud dunya laibun walahun, itu maksudnya itu ya. Dunia itu main-main dan sendaguro. Maksudnya apa? Kalau dunia diniatkan untuk dunia, main-main tidak ada hasilnya, capek-capek seperti anak kecil dia main-main pagi sampai sore, sampai lemes ya, sampai capek-capek, sampai kotor. Mana hasilnya? Tidak ada. Naudzubillah min dzalik ya. Makanya kita melakukan apapun, jangankan amal-amal yang
akhirat, amal yang bersifat keduniaan pun diniatkan untuk kepentingan akhirat, gitu ya, biar jadi amal. Kalau enggak, bukan amal, walaupun capek enggak ada pahalanya, gitu ya, gitu. Kalau kerja niatnya apa? Saya kerja cari uang, biar apa? Biar jamaahnya istiqomah. Saya cari uang biar mencari ilmunya bisa istiqomah, ya itu berarti kalau enggak kerja enggak bisa itu, berarti kerjanya itu punya nilai akhirat, itu loh namanya amal, gitu ya, gitu. Kalau istri misalnya masak untuk suami, niatnya apa? Biar supaya dicintai suami, bukan, ya gitu, supaya Allah ridho, gitu ya, sebagai bentuk bakti saya kepada suami, mencari ridho Allah, maka masaknya itu punya nilai, itu loh namanya amal, gitu ya. Tapi kalau sekedar untuk demo sama suami, nunjukkan kalau dia pinter masak, ya dapat apa? Dapat pujian suami, itu saja, gitu. Akhiratnya enggak ada, berarti itu bukan amal. Itu yang pertama apa? Orang amal-amal tapi tidak diniatkan untuk kepentingan akhirat, yang pertama. Yang kedua, ada juga mengatakan di dunia amal dengan kemaksiatan, nanti payah di neraka dengan siksa, gitu ya, dan mengatakan. Yang ketiga, amal-amal tapi tidak didasari ilmu yang cukup. Dikira itu suatu kebenaran, suatu kebaikan, dilakukan, nanti begitu mati dia tahu ternyata itu bukan suatu kebaikan. Paham ya? Loh, seperti biksu-biksu itu loh ya, kan payah. Dia cuma bajunya coklat ya, coklat, mau pakai jin nggak bisa, gitu ya, gitu. Ya mungkin kepingin juga, mungkin pakai jaket yang bagus, mungkin kepingin, tapi nggak bisa, ya sudah pakai itu, kan gitu. Terus rambutnya mesti pelontosin ya, mungkin ini gaya rambut yang baru gimana, nggak bisa. Mungkin ada puasa-puasanya juga, itu kan payah. Terus pastor nggak bisa menikah, ngempet nafsu, itu kan jadi payah, ya puasa. Tapi capek-capek di dunia, tapi di akhiratnya nggak dapat apa-apa. Naudzubillah min dzalik. Maka ada cerita ini ya, ada cerita. Kita lihat ini. Nah ini Umar bin Khattab mengatakan, marra Umar bin Khattab radhiyallahu bidairi rahib. Umar bin Khattab pernah melewati biaranya seorang rahib. Biara itu berarti tempat khusus untuk rahib ya. Jadi rahib itu kan tidak bergaul dengan masyarakat, juga tinggal di biara saja, gitu ya. Lalu begitu Umar bin Khattab melewati biara, qala fanadahu ya rahib, maka dipanggil oleh Umar, wahai rahib, dipanggil dari luar. Maka fa asyrafa, maka dia keluar dari atas, melihat dari atas ya, dengan pakaian rahibnya dilihat dari oleh Umar dari luar. Maka Umar melihat rahib di atas biara seperti itu dengan pakaian yang lusuh begitu, dia memandang kepadanya sambil beliau menangis, ditangisi oleh beliau. Ditanyakan, wahai Amirul Mukminin, ma yabkika min hada, apa perkara ini yang buat engkau nangis, kenapa? Karena beliau mengatakan apa? Dzakartu qaulallahi azza wajal amilatun nasibah tasla naron hamiyah. Di dunia sudah kerja-kerja capek-capek, kepayahan, puasa, tirakat ya, tidak bergaul dengan orang, pakai baju cuma itu-itunya, tetapi nanti di akhirat masuk neraka. Itu betapa ditangisi oleh beliau ya. Berarti sahabat itu hatinya lembut ya. Jadi melihat dia sebagai manusia yang sesat, terus nelongso, betapa nasib kamu seperti, bukan tambah, kalau kita paling benci, apa percuma kamu gitu-gitu, nanti yang calon neraka, dengan hati kebencian barangkali ya, nah itu beda dengan hatinya sahabat, tambah ditangisi. Kalau Ibnu Abbas mengatakan amilatun nasibah itu adalah an-nasoro, orang Nasrani kan ya, tidak nikah, apalagi tinggal di gereja ya barangkali. Atau mereka itu kalau sedekah kan banyak-banyak ya, menghabiskan banyak uang modal, tapi nanti di akhirat masuk neraka, ya kasihan, gitu ya, gitu. Makanya kita bersyukur ya, kita bersyukur ditakdirkan jadi orang yang beriman. Semua capek kita, puasa kita, ibadah kita, sedekah kita, semua tidak akan sia-sia, akan berbuah pahala. Cuma harus didasari ilmu. Soalnya ada juga hadis apa? Ma min shaimin laisa lahu min siyamihi ilal ju'. Wala, sama dengan itu ya. Banyak orang puasa tidak dapat apa-apa,
cuma haus dan sama, ini tidak cari ilmu. Apa aja kamin ko imin filail laisa lahu min qiyami ila ta'ab. Banyak orang sholat malam tidak dapat apa-apa kecuali capek saja. Itu makanya supaya kita tidak masuk orang-orang seperti itu, berarti gimana? Harus sungguh-sungguh mencari ilmu, bahwa apa yang kita anggap benar kita lakukan betul-betul benar dalam pandangan Allah, nanti akan dapat pahala. Terus berikutnya, dia akan terpanggang pada api yang sangat panas, padahal dulu di dunia kecapean. Dia akan diberi minum dari mata air yang panas. Sudah di dunia begitu, di akhirat begitu. Di sana tidak ada bagi mereka makanan pun kecuali dari pohon dori. Gitu. Pohon dori kan pohon yang berduri. Ibnu Abbas mengatakan syajaratun minan nar, pohon tapi dari api. Gitu ya. Annaha al-hijar itu bebatuan yang di neraka. Ada mengatakan itu zakum, ya, zakum yang lebih pahit daripada pohon bidara, lebih panas daripada api, lebih pahit daripada bidara, lebih busuk daripada bangkai, dan banyak durinya, gitu ya. Makanya itu, padahal di dunia sudah puasa dulu, puasa tirakat, capek-capek, mati seperti itu, naudzubillah min dzalik, gitu ya. Gitu. Itu akibatnya orang tidak mau cari ilmu, merasa sombong, merasa yakin dengan kebenarannya sendiri, gitu. Makanya mumpung masih hidup kita itu suka nimbang-nimbang, ya, yang kita yakini suatu kebenaran, diskusi, dialog dengan orang, ya, apa betul yang saya anggap benar ini memang suatu kebenaran. Mumpung masih hidup, jangan sampai kita yakin benar, taunya tidak benar tuh kalau sudah mati, dikira neraka malah, dikira surga malah. Terus gimana? Gitu ya. Naudzubillah min dzalik. Itu orang yang merasa benar sendiri, tidak mau menambah ilmu. Yang pohon dori itu tidak membuat gemuk, tidak juga menghilangkan lapar, gitu ya. Maksud makan tidak kecapai, terus apa? Menghilangkan keburukan gara-gara makan juga tidak kecapai, gitu ya. Itu orang-orang yang tidak mau dekat-dekat dengan Al-Quran, tidak mau mencari ilmu, merasa benar dengan versi kebenarannya sendiri, gitu ya. Akhirnya dia merasa berbuat baik padahal bukan merupakan suatu amal. Capek-capeknya di dunia tidak berbuah akhirat. Itu orang yang seperti itu. Sementara orang-orang yang ini, yang sungguh-sungguh beriman, berarti dekat kepada Al-Quran, ya. Dia cinta Quran, baca Quran, kaji Quran, pelajari Quran, amalkan Quran. Wajah-wajah yang lain di sana pada hari itu berseri-seri, kelihatan bahagia karena ridho kepada usahanya, ya. Alhamdulillah saya dulu istiqomah cari ilmu, senang, gitu ya. Seperti mereka bilang apa? Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Itu ucapan mereka. Alhamdulillah dulu saya dikasih hidayah oleh Allah, bisa istiqomah ke masjid taklim, bisa istiqomah jamaah, gitu ya. Bisa sabar menghadapi istri, senang, gitu ya. Jadi itu misalnya, gitu ya. Istri juga sabar menghadapi suami. Jadi gitu, itu termasuk Allah kasih. Kalau tidak kasih tidak bisa, gitu ya. Itu makanya kalau ibu-ibu sabar jangan merasa sabar. Cuma bilang apa? Alhamdulillah Allah kasih kesabaran. Nanti dia akan sangat mensyukuri sabarnya itu kalau sudah masuk surga. Alhamdulillah, gitu ya. Terus apalagi bisa sujud, bisa ruku. Jadi ridho. Makanya kita itu kalau ibadah itu puas-puaskan. Maksudnya gimana? Betul-betulkan, gitu ya. Nanti itulah yang akan membuat kita puas ketika di akhirat. Menjadi kenangan-kenangan indah ketika dulu masih di dunia. Itu kenangannya pas gini, pas jamaah, pas sujud, pas ruku, pas sabar, itu kenangan indah di akhirat. Terus berikutnya, mereka berada di surga yang tinggi, gitu ya. Di sana dia tidak mendengar ucapan yang sia-sia. Semua ucapan itu menyenangkan, membahagiakan. Di sana ada mata air yang mengalir, sungai-sungai, gitu ya. Kemudian padanya ada sofa-sofa yang ditinggikan. Ada yang mengatakan tahta-tahta atau singgasana. Diriwayatkan ketika orang yang mau duduk merendah, ya, merendah sendiri. Saking mulianya, gitu ya. Gelas-gelas yang diletakkan siap untuk diminum, gitu ya. Apalagi bantal-bantal. Jadi di sana itu layeh-layeh, itu ya, santai-santai,
makan-makan, guyon-guyon gitu. Jadi gitu. Rekreasi terus ya. Di sini pindah sana, pindah sana. Dia senang sendiri, di sana masih menunggu kesenangan yang banyak gitu ya. Permadani yang dihamparkan ini pokoknya enak terus ya. Kenapa? Karena dulu sudah payah-payah untuk mendapatkan itu. Ini diriwayatkan oleh Nabi. Ala hal min musyammir lil jannah. Musyammir itu apa? Orang yang siap berkorban apapun. Adakah orang yang siap kerja keras untuk dapat surga? Gitu ya. Kata Nabi, ala hal min musyammir lil jannah. Adakah orang yang siap kerja keras untuk dapat surga? Surga itu tidak terbayang oleh pikiran manusia. Demi Tuhan Ka'bah, surga itu adalah cahaya yang berkilauan, bau wangi yang semerbak, istana-istana yang megah, apalagi sungai yang terpancar, buah yang segar, istri yang cantik-cantik, suami yang ganteng-ganteng ya, perhiasan yang banyak, kedudukan yang abadi, negeri penuh kedamaian, buah-buahan yang hijau-hijau, hijau-hijauan. Wis pokoknya segala nikmat. Maka sahabat mengatakan apa? Na'am ya Rasulullah, nahnul musyamirun. Kata sahabat, oh, iya wahai Rasulullah, kamilah orang-orang yang sanggup kerja keras untuk dapat surga. Tapi Nabi katakan qulu insyaallah, gitu ya. Hari kita dalam hati insyaallah saya akan kerja keras untuk dapat surga, gitu ya. Di menderita ndak apa-apa, susah ndak apa-apa, apalagi ndak enak ndak apa-apa, yang penting dapat surga. Diolok-olok ndak apa-apa, dipuji ndak senang, tambah merengut, ini ya, dipuji. Kenapa dipuji kok merengut? Loh saya bukan untuk itu kok sudah dapat ini ya, tapi untuk akhirat. Terus apakah mereka tidak melihat kepada onta itu bagaimana dia diciptakan, supaya orang semakin yakin dengan janji Allah? Allah tunjukkan tanda-tanda kekuasaannya. Ke langit itu bagaimana dia ditinggikan, gunung-gunung itu bagaimana ditegakkan, dan bumi itu bagaimana dihamparkan, gitu ya. Maka wahai Nabi, peringatkanlah, engkau itu hanya pemberi peringatan saja, engkau bukan penguasa atas mereka. Engkau tidak bisa ngubah orang buruk jadi baik, engkau tidak bisa memberi hidayah, gitu ya. Makanya orang itu jangan pede ya, Nabi saja tidak bisa, apalagi kita ya, gitu. Ada bapak-bapak itu nasihati orang, oh orang itu dulu preman, saya nasihati itu langsung tobat, itu jasa saya. Wah itu padahal itu hakikatnya apa? Jangankan kita, Nabi saja juga tidak bisa. Kita ke anak-anak kita ya gitu ya, kita nasihati anak kita tuturi anak kita jadi baik, bukan karena kita kebetulan pas kita nasihati bareng turun hidayah Allah. Nabi saja dikatakan lasta alaihim bimusaitir, wahai Nabi engkau bukan penguasa, tidak bisa maksa, engkau juga tidak bisa memberi hidayah. Paham ya? Cukup peringatkan saja, engkau bukan penguasa ya atas mereka. Jadi Nabi itu diperintahkan memberi peringatan saja kepada umatnya, beliau tidak diberi kekuasaan ya. Artinya beliau tidak berhak maksa-maksa orang untuk ikut hidayah beliau. Terus beliau juga tidak bisa memberi hidayah kepada orang ya, kecuali orang yang berpaling dan kafir, gitu. Kecuali orang yang berpaling dan kafir. Berpaling itu ada keterangan apa? Tidak taat ya, tidak taat, disuruh sholat tidak mau, suruh belajar Quran tidak mau, pokoknya dalam bentuk ketaatan amalia tawala. Kafir hatinya ya. Jadi dia itu tidak taat, tidak mengikuti ketaatan, dan didasari kekufuran, tidak percaya ya. Misalnya disuruh sholat tidak mau, dan hatinya tidak menganggap sholat itu perlu ya, tidak ada manfaatnya, tidak ada gunanya, gitu. Terus tidak mau belajar Quran misalnya, karena anggapan belajar Quran itu tidak ada gunanya, tidak ada manfaatnya. Jadi berpaling secara fisik, berpalingnya itu didasari kekufuran. Paham ya? Gitu. Nah, makanya kalau berpalingnya kita itu insya Allah ya berpaling, kadang kan tidak taat, namanya juga orang terbujuk oleh hawa nafsu, oleh setan, tetapi insya Allah tidak didasari kekufuran, ini masih merasa bersalah ya, merasa berdosa gitu. Tapi kalau orang kafir dia berpaling
dan berpalingnya itu didasari kekufuran, tidak percaya atas kebenaran apa yang diperintahkan itu, gitu ya. Kalau orang itu sudah begitu, maka orang itu jadi kafir. Makanya kekafiran orang itu bukan apa yang nampak pada dohir, tetapi apa yang ada pada hatinya, gitu ya. Contoh, orang tidak puasa Ramadan, kafir apa enggak? Enggak tahu. Bisa kafir, bisa enggak? Ditanya dulu, ya. Kenapa Bapak enggak puasa? Oh ya, sebetulnya saya tuh ingin puasa, tapi apa? Enggak kuat, atau mah saya kambuh mungkin apa gitu, ada alasan macam-macam. Berarti bukan kafir, ya, bukan kafir. Jadi menanggal, jadi pelanggaran syar'i. Ya muslim, tetapi muslim yang tidak taat. Tapi kalau kenapa Bapak enggak puasa? Oh, untuk apa puasa? Enggak ada manfaatnya, itu perintah tidak kena itu. Masa orang makan tidak boleh, ya. Sampai bilang, oh itu diakali orang Arab misalnya, sampai bilang itu murtad sudah, ya. Jadi yang alasannya itu yang menyebabkan dia kafir apa tidak. Jadi tawalla itu bersikap perbuatan, kafir bersikap orang yang berpaling dan kafir, maka Allah akan siksa dia dengan siksa yang paling besar, gitu ya. Jadi gimana? Siapa yang disiksa oleh Allah siksa yang paling besar di neraka jahanam, tidak akan keluar sampai kapanpun darinya. Siapa? Orang yang tidak mau melakukan ketaatan dan ketidakmauannya itu didasari kekufuran, ya. Tidak ada perasaan bersalah, ya. Tidak ada keinginan untuk taubat. Memang dia tidak menganggap itu sebagai suatu kewajiban kebaikan. Orang yang seperti itu akan diadab oleh Allah dengan siksa yang paling besar. Makanya Allah tegaskan, sesungguhnya kepada kami kembali mereka. Jadi kita harus yakin kita semua akan kembali kepada Allah. Kita datang dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Itu berarti akal kita itu kita gunakan untuk itu, ya. Gitu. Andaikan untuk perkara-perkara yang bersifat keakhiratan kita kok tidak yakin, ya jangan biarkan tidak yakinnya, tanyakan, ya, pelajari, tanyakan, kaji sampai yakin, karena itu penting. Kita akan kembali ke sana. Biasanya orang tidak yakin itu bukan karena ini tidak menemukan keyakinan, tapi memang tidak mau pelajari, gitu ya. Karena semua yang diajarkan agama itu hujahnya jelas, secara akli maupun nakli. Pokoknya orang mau tahu, insya Allah mendapatkan keyakinan, gitu ya. Cuma karena sibuk mikir dunia, gitu ya, apa itu sampai serius-serius sehingga untuk yang keakhiratan tidak terlalu dianggap penting, terus tidak mau mikir, terus tidak yakin, tadi ya, tidak yakin, terus dia jadi kufur. Padahal bagaimana nasib mereka ketika nanti sudah dikembalikan kepada Allah? Padahal kembali mereka kepada kami. Nanti ketika kita kembali, yang diterima oleh Allah kalau kita kembali dalam keadaan bersih, ya. Makanya kembali ada ayat apa? Qad aflaha man tazakka. Beruntunglah orang yang mensucikan diri, membersihkan diri. Makanya kita sekarang itu selalu bersih-bersih, ya, selalu bersih-bersih sebagai persiapan untuk pulang kembali kepada Allah. Pas kita pulang kondisi bersih, baunya wangi, seger, Allah senang, gitu ya. Gitu. Kalau orang tuh dipeluk, gitu ya, diciumi, gitu, senang. Tapi pas pulang kotor, baunya ndak enak, gitu ya, compang-camping, pelontang-pelonteng, itu gimana? Suruh malaikat pegang orang ini, ya, ini pulang kepada kotor, pegang orang ini, bersihkan dulu, gitu ya, bersihkan dulu, dicuci di mana? Di neraka, dikosok-kosok, dipeluntir-peluntir, dikeblok-keblok, gitu ya, dijungkir-jungkir, itu supaya apa? Bersih. Makanya daripada kita dicuci oleh malaikat di neraka, lebih baik kita mensucikan diri kita sendiri sekarang ketika masih di dunia. Kemarin, ya, mensucikan diri apa kemarin? Pertama, istighfar, jelas ya, tobat, istighfar. Kedua, melakukan ketaatan. Semua ketaatan itu ternyata mendatangkan ampunan, ya, ada riwayat, gitu ya. Yang ketiga, ya kalau kita kena musibah di dunia, ya, senang, ya memang disucikan oleh Allah, tapi di dunia, ya, itu enak, ya, dikasih musibah.
Kalau musimnya bapak itu tidak salah apa-apa, diomeli istri, kan, yes. Alhamdulillah. Gitu ya. Itu langsung bersih dosanya, gitu ya, gitu. Bapaknya sabar, gitu ya, gitu. Kan karena musibahnya bapak itu yang paling susah kalau diomeli istri, makanya dijadikan contoh. Gitu. Apalagi tiap hari, tambah mengkilap. Tambah mengkilap, tambah diangkat derajatnya oleh Allah. Jadi pertama istighfar, kedua ketaatan, ketiga musibah-musibah yang kita alami di dunia, itulah pembersihan ya, sebagai persiapan nanti kalau kita kembali mudah-mudahan sudah dalam keadaan bersih, diterima oleh Allah, tidak perlu dicuci di dalam neraka. Sesungguhnya atas kami perhitungan mereka. Jadi kembalinya kepada Allah. Terus yang ngitung-ngitung amal kita adalah Allah, gitu ya, gitu. Makanya kita itu ndak boleh sibuk ngitung-ngitung amalnya orang. Kenapa? Loh, bukan urusan kita, ya. Urusan dia dengan Allah. Urusan kita yang ngitung-ngitung diri sendiri. Bagaimana nanti kapan-kapan dihitung oleh Allah, kita sudah dalam kondisi beres di sana. Gitu ya. Jadi sebelum laporan itu sudah dipersiapkan dulu ya. Nanti ketika ada pertanyaan begini, jawabnya begini, pertanyaan begini, jawabnya begini, sudah siap semua. Terus ke sana dengan siap dia menghadap Allah, itu lancar nanti ya. Insya Allah langsung senyum-senyum. Kenapa? Langsung diantar para malaikat dengan baju kebesaran, dengan pakaian yang indah-indah, yang mewah, dayang-dayang bidadari, diantar ke surga. Kenapa? Dia menghadap Allah dalam keadaan siap. Makanya termasuk amal yang mulia, yang bagus, andaikan kita bisa melakukan secara istiqomah, itu apa? Muhasabah ya. Itu disabdakan oleh siapa? Umar bin Khattab, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hitung-hitunglah dirimu sebelum kamu nanti dihitung oleh Allah. Itu yang disampaikan. Ada pertanyaan? Tidak ada, saking jelasnya, saking gampangnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Tetap sama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.